من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخواني في الله, pada pagi hari ini insyaallah saya akan melanjutkan pembicaraan kita tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan itu tentang bagaimana imannya Umar bin Khattab dan agamanya dan ilmunya. Yaitu bahwa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال اثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. Rasulullah SAW pada suatu hari naik ke Gunung Uhud bersama Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab dan Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian farajfa bihim, yani Gunung Uhud itu bergerak dan berjatuhan batu-batunya. Faqala Rasulullah SAW bersabda, mengatakan kepada Gunung Uhud, "Uthbut Uhud," bahwa jangan bergerak wahai Uhud, wahai Gunung Uhud. Fa inna 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa shahidan. Sungguhnya di atasmu ada seorang nabi, yaitu Siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, wa shahidan, dan dua orang syahid, yaitu Umar wa Utsman. Di sini Rasulullah SAW telah mengatakan bahwa Umar adalah seorang syahid dan juga Utsman. Akhbar Nabi SAW bahwa Umar syahidun wa tahaqqaqa ma qalahu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu terjadi. Waqad mata radhiyallahu taala anhu syahidan ala yadi dhalim Abu Lu'lu' al-Majusi, yaitu Umar bin Khattab dibunuh oleh seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Yaitu insyaallah pada akhir ini ada berapa terbunuhnya Umar bin Khattab pada ceritanya di sini, yaitu bahwa saya akan menceritakan dengan komplit, yaitu saya akan singkat saja tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, apa seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu pada suatu hari salat fajar, waktu salat subuh, waktu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengimami, yaitu orang-orang muslimin di masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Umar dahulu apabila membaca surah, membaca ayat salat subuh itu sangat panjang, seperti Yusuf, surat Yusuf itu dibaca seluruhnya oleh Umar bin Khattab. Karena apa? Karena orang-orang yang telah itu agar bisa mengikuti sholatnya tadi. Maka waktu Umar tidak mengatakan Allahu Akbar kecuali kalau dia sudah melihat itu sosok itu telah rapi, sudah rapi, dilihat sama Umar itu satu-satu. Wah, di zaman Umar bin Khattab itu orang-orang muslimin banyak yang sholat di masjid Rasul itu banyak, bukan seperti dulu zaman Rasulullah SAW, masih sedikit. Maka waktu itu saksi mata di hadapan Umar bin Khattab waktu itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Abdurrahman bin Auf dan beberapa sahabat Rasulullah SAW menyaksikan tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Waktu Umar bin Khattab mengatakan Allahu Akbar, itu ada seorang menyelundup. Dia adalah orang Majusi, Abu Lu'lu'ah namanya Fairuz. Dia itu membantu seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Mughirah bin Syu'bah ini membawa Abu Lu'lu'ah ke Madinah. Karena Abu Lu'lu'ah ini adalah orang yang pintar bekerja, maksud saya pintar mempunyai pekerjaan banyak tangannya itu, seperti bikin pintu-pintu meja, bikin pintu-pintu tukang kayu.
Kemudian dia juga pintar membuat senjata seperti pedang, seperti pisau, itu dia. Banyak pekerjaan yang dimiliki oleh Abu Lu'lu'ah. Dan Abu Lu'lu'ah ini seorang Majusi dari Iran. Dan dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tidak senang orang asing datang ke kota Madinah. Tidak senang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menginginkan sahabat Rasulullah SAW yang hidup di Madinah. Karena sahabat Rasulullah SAW minal muhajirin wal ansar ini orang-orang yang penuh imannya, insyaAllah. Dan Umar tidak mau Madinah ini diganti. Maka dia tidak mau orang asing masuk ke kota Madinah, tidak senang Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apalagi kafir. Karena Abu Lu'lu'ah ini adalah orang kafir. Karena dia pintar, mempunyai pekerjaan yang dibutuhkan di kota Madinah, maka dibolehkan dia masuk ke kota Madinah. Maka dia menyelundup, kemudian dia membunuh Umar bin Khattab, menusuk Umar bin Khattab, membawa pisau yaitu yang berjabar dua dan beracun. Ditusuk Umar bin Khattab, kemudian dia lari, mau ditangkap sama sahabat-sahabat, dia menusuk orang banyak. Mungkin ada 7 yang meninggal setelah itu Umar bin Khattab. Itu 12 yang cedera. Kemudian mereka membawa selimut sabut di apa namanya, diletakkan di badannya Abu Lu'lu'ah ini. Kemudian Abu Lu'lu'ah tidak bisa bergerak, maka dia bunuh diri Abu Lu'lu'ah. Kemudian Umar bin Khattab mengangkat, tidak bubar sholat, tetapi Umar bin Khattab mengangkat Abdurrahman bin Auf suruh sholat. Abdurrahman bin Auf taqaddam, maju dan menyolati orang-orang muslimin waktu itu dari imam, dan dia membaca surah yang pendek-pendek. Umar bin Khattab terletak di situ. Kemudian waktu dia mengatakan Allahu Akbar, Abdurrahman bin Auf ini, orang-orang heran, bukan suaranya Umar bin Khattab ini. Maka muslimun di belakang mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah. Dan orang yang di belakang tidak tahu kejadian ini sama sekali. Kejadiannya terbunuhnya Umar bin Khattab itu tidak ada yang tahu. Kemudian setelah sholat Umar bin Khattab diangkat ke mana namanya, ke rumahnya oleh Abdullah bin Abbas dan anaknya Abdullah dan bagian orang sahabat Rasulullah SAW. Waktu datang Tabib, dikasih air, keluar air itu dari ususnya, dari perutnya. Kemudian dikasih susu, keluar. Katanya Tabib ini sudah mati, sudah mau mati, tidak ada harapan lagi. Karena biasanya di sana dahulu apabila dikasih susu itu, susu kan kental, jadi megang anunya itu keluar, artinya dia akan meninggal dunia. Ini terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Insyaallah pada penjelasan kita tentang terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, saya akan menceritakan yang lengkap insyaallah. Dan yang membunuh Umar bin Khattab ini adalah seorang Majusi, bukan seorang Muslim. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Ya Ibn Abbas, siapa yang membunuh saya?" Kata Ibn Abbas, "Dzalika al-Majusi." "Oh, al-kalb," kata Umar bin Khattab. "Oh, anjing itu." Kemudian mengatakan dia al-alaj. Al-alaj itu adalah non-Arab, bukan orang Arab. "Oh, al-alaj." Bapakmu dulu sering membawa orang-orang seperti itu, kata Umar bin Khattab. Saya sudah mengatakan sama dia, jangan membawa orang-orang seperti itu. Tapi alhamdulillah dia yang membunuh saya adalah orang Majusi, bukan seorang Muslim, kata Umar bin Khattab. Karena bila seorang Muslim tidak akan mengacu saya kepada Allah SWT nanti. Mengatakan kepada Allah SWT bahwa Umar berbuat kaza wa kaza wa kaza. Tapi orang Majusi, orang kafir. Alhamdulillah yang membunuh saya adalah orang kafir, bukan orang Majusi. Saya bukan orang Muslim. Ini tentang bagaimana kata-kata Rasulullah SAW di sini, wasyahidan, yaitu Umar wa Uthman akan terbunuh. Dan terjadi ini apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Lamma qala Umar radhiyallahu ta'ala an ya Rasulullah, pada suatu hari Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah SAW, ini menunjukkan bagaimana kuatnya iman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Pada suatu hari Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
"La anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Ya Rasulullah, sungguhnya aku meminta engkau lebih dari segala-gala di dunia ini kecuali diriku sendiri. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, "La walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabbu ilayka min nafsi." Tidak ya Umar, yang iman belum sempurna. Karena engkau memintai dirimu lebih dari aku. Sebetulnya engkau memintai aku lebih darimu sendiri. Dari dirimu sendiri. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, "Fa innahu al-an wallah." Demi Allah, sekarang aku memintai engkau lebih dari dirimu sendiri. La anta ahabbu ilayya min nafsi. Engkau adalah aku cintai lebih dari dirimu sendiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-an ya Umar." Engkau sekarang betul. Iman sempurna, iman betul. Karena engkau telah memintai aku lebih dari dirimu sendiri. Karena seorang muslim harus dia memintai Allah dan Rasulnya lebih dari dirinya sendiri. Apalagi orang-orang lain. Yaqulu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul," yang saya telah membawa di sini waktu zaman Abu Bakar, waktu saya membicarakan tentang Abu Bakar Siddiq. "Bainama ra'in fi ghanami 'ada 'alaihi dhi'bu fa'akhadha minha syatan." Waktu seorang membala kambing, dia akan membala kambing-kambingnya, kemudian datang serigala dan makan salah satu dari kambingnya. Faqala ar-ra'i wa huwa yajin, meminta kambingnya tadi, dia mengejar serigala tadi sampai diambil dari mulutnya. Hatta staqata minhu faltafata ilayhi dhi'bu, kemudian dhi'b serigala itu menoleh. Faqala lahu dhi'b, berkata, "Man laha yawm as-sab'u yawma laysa laha ra'in ghairi." Nanti akan terjadi katanya serigala tadi, nanti akan terjadi pada suatu hari engkau tidak ada, lengah, saya akan datang dan saya akan memakan kambing. Kau tidak bisa berbuat apa-apa. Serigala tadi mengatakan demikian kepada Roy. Wa bainama rajulun yasuqu, dan juga ada orang yang membawa sapi, baqarah. Wa ta'amala 'alaiha, dia telah memikulkan di sapinya itu wara' dhahriha, di belakang punggungnya, itu barang-barang. Dan sapi ini bukan untuk itu, dan sapi untuk lizar'i, untuk sawah, bukan untuk mengangkat barang-barang. Faltafata ilaihi, maka sapi tadi menoleh kepada orang tadi. Faqala, dia berkata, sapi tadi, "Inilah ukhliq li hadza." Inilah akhlak li hadza. Aku tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini. Walakin khuliqtu lil harfi. Tapi saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lil harfi, yaitu untuk menggali tanah. Faqala nas, sahabat Rasulullah SAW itu mendengar Rasulullah SAW mengatakan demikian. Serigala berbicara dan sapi berbicara. Qala subhanallah, kami orang-orang begitu. Sahabat Rasulullah mengatakan subhanallah, maha suci Allah. Faqala Nabi SAW bersabda, "Fa inni u'minu bidzalik." Kata Rasulullah, saya telah beriman tentang kata-kata tadi. Dan juga Abu Bakar dan juga Umar radhiyallahu taala anhu. Fa syahida lahu Nabi SAW bil-iman kamil. Rasulullah SAW telah menyaksikan kepada Umar bahwa dia imannya sempurna. Padahal Umar, Abu Bakar waktu itu tidak ada di masjid waktu Umar, waktu Rasulullah SAW itu bicara. Tapi Rasulullah yakinnya bahwa Abu Bakar dan Umar percaya atas apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi. Itu menunjukkan betapa imannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian tentang agama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri ini adalah sahabat Rasulullah SAW. Dia sahabat dan ayahnya sahabat Rasulullah SAW. Dia bernama Sa'ad. Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi dia masyhur namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Orang tidak tahu kalau namanya Sa'ad bin Malik. Sa'ad bin Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Bainama ana na'imun ra'aitu an-nasa uridu 'alayya." Sedang saya tidur, kata Rasulullah, saya melihat dalam mimpi saya, yaitu saya melihat orang-orang
Uridu alayya yakni ditampakkan di hadapanku orang-orang tadi. Wa alaihim qumsun, mereka memakai komis. Tamanya ayat lupa tadi. Ada di antara mereka yang komisnya itu sampai ke susunya sini, tidak sampai ke kepala sininya enggak. Susunya. Ada yang lebih bawah dari apa yang dikatakan oleh Umar. Wa uridu alayya Umaru, dan saya melihat Umar. Dan saya melihat ditampakkan Umar bin Khattab alaihi qamisun istaruhu, dan dia telah memakai komis sampai bawah, sampai sempurnanya agamanya itu. Kemudian sahabat Rasulullah SAW berkata, "Qalu, fama awwaltahu ya Rasulullah?" Apa tafsirnya mimpi ini ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam ad-din. Rasulullah SAW mengatakan ini adalah agama. Bahwa Umar ini agamanya Masya Allah. Amma al-ilm, ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, bainama tadi itu yang saya ceritakan tentang Abu Sa'id al-Khudri tentang mimpinya Rasulullah SAW itu adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Amma al-ilm, qala sallallahu alaihi wasallam bainama naibun, waktu saya tidur kata Rasulullah SAW, saya telah mimpi kata Rasulullah SAW. Syaribtu al-laban, kata saya mimpi minum apa? Susu. Hatta anzur ila rajul yakhruj min dhufri fi adfari. Saya lihat susu tadi mengalir sampai ke kuku-kukunya. Dan yakhruj min adfari. Tsumma nawaltu Umar, kemudian saya baru setelah saya minum saya kasih kepada Umar. Jelas tadi susu tadi. Lalu, "Fama awwaltahu ya Rasulullah?" Apa tafsirnya mimpi ini ya Rasulullah? Qala al-ilm. Qala ilmu. Rasul bahwa Umar punya ilmu yang banyak. Kemudian ini tentang bagaimana saksinya Rasulullah SAW tentang keimanan, tentang agama, dan ilmunya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan di sini juga bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, pembicaraan kita sekarang ini tentang cintanya Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya dan orang-orang mukminun terhadap Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah SWT berfirman, setiap orang muslim di sini disebut min aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu harus dia mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan mencintai seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah SWT berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم." Allah SWT mengatakan as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mendahului kami, dahulu, yaitu dari golongan orang-orang muhajirin dan ansar, dan orang yang mengikuti mereka ihsanin dan kebaikan. Jadi insya Allah termasuk kami yang mengikuti jejak ashab Rasulullah SAW, yang cinta kepada mereka. Dan di sini disebut walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Mereka itulah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha, mereka hidup abadi di surga tadi. Dzalikal fawzul 'azim, inilah kemenangan yang paling agung, yang paling besar. Wa Umar wa Abu Bakar fi muqaddimatil muhajirin. Dan Umar dan Abu Bakar adalah orang-orang yang pertama minal muhajirin. Kalau disebut al-muhajirin itu Umar dan Abu Bakar adalah orang-orangnya yang pertama. Wa qala ta'ala fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah SWT berfirman, Allah SWT akan mengganti kaum ini kepada mengganti orang-orang yang menyintai, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang dicintai oleh Allah SWT dan mereka mencintai Allah SWT. Wa Umar radhiyallahu ta'ala min awail haula, dan Umar adalah orang-orang pertama yang termasuk dari ayat ini, yang kena ayat ini adalah Umar bin Khattab, termasuk orang pertama.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berdoa, Umar bin Khattab masuk kafir. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma azzid din bi ahad hadain ar-rajulain ilaik. Abu Jahl bin Hisham dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Allah SWT bersabda waktu itu orang-orang muslimin di Makkah dalam keadaan yang sulit dan masih sedikit orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam. Dan Islam itu memerlukan orang yang kuat, orang yang hebat, orang yang sekian masuk ke dalam agama Islam ini. Masuk ke dalam agama Islam waktu itu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, pamannya Rasulullah SAW. Dan dia adalah orang pembesar Quraisy. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Ya Allah, a'izzil Islam, jayakanlah Islam agama ini. Dengan masuknya ke dalam agama ini salah satu dari dua orang yang paling kau cintai, Ya Allah, yaitu Abu Jahl, Amr bin Hisham, Umar bin Khattab. Mana yang kau cintai itu? Letakkan di hatinya hidayah untuk dia masuk ke dalam agama Islam. فكان أحبهما إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عمر عبد الله بن عمر أنا عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر seorang sahabat, seorang alim besar رضي الله تعالى عنه berkata bahwa yang paling dicintai oleh Allah SWT dari orang dua ini adalah Umar bin Khattab رضي الله تعالى عنه. Maka Umar bin Khattab lah yang mendapatkan hidayah dari Allah SWT dan masuk ke dalam agama Islam. Wa Rasulullah SAW yuhibbu Umar. Dan Rasulullah SAW mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yaitu riwayat Bukhari dan Muslim, hadis muttafaqun alaih. Pada suatu hari Aisyah ditanya oleh Rasulullah SAW, "Man ahabbun nas ilaik min ar-rijal?" Siapa orang yang paling kau cintai di antara orang-orang lelaki? Qala Abu Bakar, yaitu Abu Bakar Siddiq. Qila tsumma man? Kemudian siapa? Qala tsumma Umar. Kemudian Umar. Tsumma qila tsumma man? Qala Utsman. Ini orang-orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anas bin Malik membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak dia kecil, umurnya 10 tahun. Ibunya Rumaisah, Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim ibunya ini. Dan Anas bin Malik adalah anaknya. Waktu dia masih kecil, waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah berhijrah, itu Ummu Sulaim itu membawa Anas bin Malik ke rumahnya Rasulullah SAW. Kalau ya Rasulullah, ini Anas bin Malik, anggaplah dia sebagai pembantumu ya Rasulullah. Jadikan dia pembantumu untuk membantu engkau di rumahmu. Diambil sama Rasulullah SAW. Tapi dianggap oleh Rasulullah SAW seperti anaknya sendiri. Ya Rasulullah SAW kan dulu cinta kepada Anas bin Malik. Dia mengatakan, Wallahi saya tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memarahi aku, mengatakan uffin, hatta uffin belum pernah mengatakan kepada aku. Dan tidak pernah mengatakan, kalau mengatakan namanya Anas bin Malik. Dan orang Arab itu apabila mempunyai anak itu dilucu-lucukan oleh mereka. Nama-nama yang kecil. Anas dipanggil Unais. Maka Rasulullah SAW kalau panggil Anas bin Malik Unais. Iya Unais. Ta'al ya Unais. Dicintai oleh Rasulullah SAW. Dia mengatakan pada suatu hari saya disuruh oleh Rasulullah SAW. Dan saya waktu kecil, saya waktu di perjalanan ke pasar, saya melihat anak-anak teman-teman saya main sama mereka, saya lupa perintahnya Rasulullah SAW. Lama saya main. Kemudian saya datang di belakang saya ada orang yang mengatakan, yang meletakkan tangannya di punggungku, katanya. Saya melihat Rasulullah SAW. Tidak marah, tidak apa, senyum Rasulullah SAW kepada saya. Ya Unais, apakah sudah pergi ya? Yang sudah kau laksanakan perintah saya. Belum ya Rasulullah. Sekarang ini saya mau pergi ke sana. Tidak pernah memarahi aku, kata Rasulullah. Kata yang Anas bin Malik. Tidak ada orang baik seperti Rasulullah SAW. Tidak pernah mengatakan uffin sama sekali. Walau pernah mengatakan kenapa engkau berbuat demikian ya Unais? Kenapa engkau tidak berbuat demikian ya Unais? Belum pernah mengatakan kepada aku seperti itu. Belum pernah katanya Anas bin Malik. Ini Anas bin Malik mengatakan, Anas bin Malik adalah salah satu orang yang mengerti, yang tahu kepada Rasulullah SAW. Karena dia
ada duduk bersama Rasulullah SAW, tahu tentang Rasulullah SAW ini persis. وهذا أنس بن مالك يقول رضي الله تعالى عنه سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة. Ada orang datang ke Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, kapan yaumul qiyamah itu? As-sa'ah, yaumul qiyamah. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها. Engkau telah menyiapkan apa untuk yaumul qiyamah itu? Harus persiapan, ada persiapan. Persiapan apa? Untuk hari kiamat ini. Kalau Rasul tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Saya tidak menyiapkan sedikit pun. Saya tidak mempunyai persiapan. Tidak punya bekal. Kecuali ini uhibbullah wa rasulah. Kecuali aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu Rosmali adalah kapital saya. Aku memintai Allah dan Rasulnya, katanya dia. La syai' illa an uhibbullah wa rasulah. Faqala sallallahu alaihi wasallam lirajuli. Maka sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang tadi, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Engkau bersama orang-orang yang kau cintai. Qala Anas berkata, "Fama farahna bi syai'in farahna bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta." Tidak ada pernah bergembira seperti kita mendengar Rasulullah SAW mengatakan demikian, engkau bersama orang-orang yang kau cintai, katanya Anas bin Malik. Itulah berita yang luar biasa. Kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita nanti di surga bersama Allah dan Rasulnya. Ya Allah, anta ma'aman ahbabta. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Anas berkata, fa ana uhibbu an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Saya menyintai Allah dan Rasulullah SAW, dan saya menyintai Abu Bakar wa Umar, katanya Anas bin Malik. Wa arju an akuna ma'ahum bi hubbin ya'hum. Mudah-mudahan saya dimasukkan bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, karena saya mencintai mereka di surga nanti. Inna ma'amal bimithli a'malihim. Walaupun saya tidak berbuat seperti perbuatan mereka. Walaupun saya tidak berbuat perbuatan mereka. Jadi mereka adalah perbuatannya luar biasa, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'amal ahbabta. Engkau bersama orang-orang kau cintai. Aku menyintai Rasulullah, dia bilang, aku menyintai Abu Bakar wa Umar. Mudah-mudahan saya dimasukkan ke surga bersama mereka. Ini Anas bin Malik berkatakan demikian. Wal mu'minun fi kulli makanin wa zaman. Setiap orang mukmin di setiap tempat dan setiap zaman itu yuhibbuna ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menyintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minhum Abu Bakar wa Umar. Fa'ubbum dinun wa imanun wa ihsan. Karena menyintai orang-orang itu adalah sebagian dari agama kita, sebagian dari iman kita, sebagian dari ihsan, kebaikan. Wa bughduhum, orang yang benci kepada sahabat Rasulullah SAW, kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kekufuran dan munafik dan tughyan, melampaui batas. Orang yang tidak cinta kepada sahabat Rasulullah SAW itu. Fa naqulu alladziina yurghibuna Abu Bakar wa Umar. Kita mengatakan kepada orang yang benci kepada Abu Bakar wa Umar, "I'malu ma syi'tum, innahu bima ta'maluna basir." Berbuatlah sehendak kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha. Ya Allah Subhanahu wa taala itu apa yang atas perbuatan kalian itu melihat. Allah Subhanahu melihat atas perbuatan kalian. Amma Umar di Makkah qabla Islam wa ba'da Islam, fahada alladhi na'rifuhu. Dia dikatakan bahwa Umar bin Khattab sebelum Islam dan sesudah Islam, Umar itu adalah pembesar Quraisy, salah satu dari pemuda yang dibanggakan oleh Quraisy. Dia dahulu Umar bin Khattab ini pekerjaannya di Makkah, dia itu kedudukannya di Makkah, yaitu apabila dia itu sebagai duta besar Quraisy. Apabila ada perperangan kabilah sama kabilah, itu meminta untuk didamaikan, itu Umar bin Khattab yang dikirim oleh Quraisy. Dan juga apabila ada kepentingan yang lain yang Quraisy, itu dia mengirim Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Umar bin Khattab ini dahulu di zaman jahiliyah, dia adalah orang yang Islam dan dia orang pemberani, Jabbarun fil jahiliyah disebut.
Diceritakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu waktu di Harb Riddah, yang saya ceritakan itu perang Riddah itu matinya Rasulullah SAW, kemudian banyak di antara orang-orang Arab yang murtad keluar dari agama ini yang saya jelaskan itu. Kemudian Abu Bakar Siddiq bertekad untuk memerangi mereka itu. Maka dinasihati oleh Umar bin Khattab, jangan ya Abu Bakar karena kita masih lemah. Baru mati Rasulullah SAW. Apa katanya Abu Bakar Siddiq? Al-Jabbarun fil jahiliyah, Khawarun fil Islam, ya Ibn Al-Khattab. Kau dulu siapa berani di zaman jahiliyah perkasa, kau dulu di zaman jahiliyah. Apa engkau jadi pengecut berjalan di zaman Islam? Al-Jabbarun fil jahiliyah, Khawarun fil Islam, kata Abu Bakar Siddiq. Kenapa Umar bin Khattab waktu itu tidak mau berbicara memerangi orang-orang ahli riddah? Karena ahli riddah waktu itu kuat dan Islam itu baru ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Takut Umar bin Khattab bahwa Islam nanti akan lemah. Kemudian disebut di sini bahwa Umar bin Khattab ini nasabnya Umar bin Khattab, saya belum sebut tentang nasabnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang Umar bin Khattab adalah namanya Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Adawi. Dia dari Adi dari Quraisy. Dia يجتمع نسبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكعب بن لؤي بن غالب. Dia nasabnya bertemu dengan Rasulullah SAW di jibnya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Bahwa orang-orang Quraisy ini adalah satu famili. Abu Bakar Siddiq bin Bani Taim, Umar bin Khattab bin Bani Adi, Rasulullah bin Bani Hashim, Khalid bin Walid bin Bani Makhzum, Uthman bin Affan bin Bani Umayyah. Itu semua kami yang takut dan nasabah, dan mereka itu akan bersambung dengan nasabnya itu di salah satu dari datuk-datuk mereka ini. Ini Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW bertemu di jibnya yang bernama Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Walaupun Umar bin Khattab itu kunyanya Abu Hafs, kunyanya dia Abu Hafs. Kalau Rasulullah SAW Abu Qasim, wa Ali bin Abi Thalib Abu Hasan, wa Abu Bakar Siddiq Abu Bakar, Uthman, wa Umar kunyanya Abu Hafs, kunyanya Abu Hafs. Walukiba bil Faruq, dan dia dijuluki Al-Faruq oleh Rasulullah SAW, dipanggil Al-Faruq karena dia Azharul Islam di Makkah waktu itu. Fafarraqa Allah bihi bainal kufri wal iman. Dan waktu masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam, itu Allah SWT membedakan antara orang yang beriman dan orang yang kafir. Umar bin Khattab dijuluki Al-Faruq. Walidzalika yaqul Ibnu Abbas, awwal man jahara bil Islam Umar bin Khattab. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa pertama orang yang mengatakan dengan terang-terangan Islam itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Waktu masuk Umar bin Khattab ke dalam agama Islam, itu langsung dia pergi ke Abu Jahal, rumahnya Abu Jahal. Dicok-cok rumahnya. Datang Abu Jahal. Dahulu Umar bin Khattab yang terhormat. Abu Jahal senang waktu melihat Umar itu datang ke rumahnya. Kalau ada apa ya Umar? Dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka marah Abu Jahal dan ditutup pintu itu di mukanya Umar bin Khattab. Dan ceritanya panjang tentang Islam Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia Umar bin Khattab lahir, wulida Umar radhiyallahu taala anhu pada amil fi bi 13 sana. Dia lahir Umar bin Khattab setelah amil fi waktu datang Abraha ke Makkah, itu setelah itu 13 tahun. Yani dia lebih kecil dari Rasulullah 13 tahun. Sebab Rasulullah SAW sudah diambil fiil. Dan dia, Umar bin Khattab, lahir setelah itu 13 tahun. Wa amma sifatul khalqiyah, sifatnya, rupanya Umar bin Khattab ini mukanya, yakni al-khalqiyah itu, tubuhnya, bagaimana? Fakana radhiyallahu ta'ala anhu abyadun amhaq, putih Umar bin Khattab ini, putih kemerah-merahan. Ta'luhu humra, dan di wajahnya ini ada kemerah-merah. Hasanul khaddain, pipinya ini khaddain, ada khaddain bagus. Hasanul khaddain, wal anfi wal ainain,
matanya juga dan hidungnya. Wali berqadamain, telapak kakinya ini atau apa namanya, telapak kakinya atau kakinya itu wali tebal. Wal kafain, dan juga dua telapak kakinya. Majdul al-lahmi wa kana tawilan jasiman asla'. Tawil atau tinggi, jasim, kekar gitu. Asla' buta. Tak punya rambut. Berfar'a an-nas ka'annahu raqibun 'ala jaffa. Yani dia seakan-akan menunggangi apa namanya? Pendaraan Umar bin Khattab itu. Wa kana qawiyan shadidan. Kuat, keras. Umar bin Khattab seorang kekar, kuat dan syadid, keras. La wahinan wala dha'ifan. Bukan Umar bin Khattab itu orang yang lemah. La wahinan wala dha'ifan, atau orang yang lemah, bukan. Wa kana yaqbudu bil sunnah, dan dahulu dia apa? Rambutnya dan jenggotnya yaqbudu yang dikasih sunnah. Dibasahi dengan sunnah atau di apa namanya? Dikasih pacar, rambutnya. Wa kana qawiyyu as-sabulati wa yadhafu asy-syarib. Syaribnya itu sambung sampai sampai apa namanya, jenggotnya. Wa kana idza masya asra, kalau jalannya itu cepat, Umar bin Khattab. Wa idza takallama asma, kalau bicara bisik-bisik rendah, didengarkan oleh orang itu. Wa idza daraba auja, kalau memukul menyakitkan pukulannya. Maka itu disebut pernah dikatakan ruya itu artinya dikatakan, yang tidak pasti. Tapi riwayat ini pasti, tapi dikatakan bahwa pernah Aisyah ditanya oleh orang-orang. Aisyah itu bertanya kepada orang-orang, siapa haula? Man haula? Aisyah melihat orang pemuda-pemuda pakai komis, jalan itu pelan-pelan jalannya. Kalau bicara tidak didengar. Man haula? Dijawab, haula ini sakun. Orang-orang itu musah itu orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakana Umaru, katanya Aisyah radhiyallahu taala. Kana Umaru idza masya asra. Kalau jalan cepat. Wa idza takallama asma. Kalau berbicara didengar oleh orang-orang. Wa idza daraba auja. Kalau memukul sangat menyakitkan. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Subhanallah khalaqaka ya Umar wa ikhtaraka li suhbati nabiyyi wa nusrati dinihi. Islam ini jaya waktu katanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Islam ini, Umar waktu masuk Islam ini, Islamnya itu sebagai kemenangan buat Islam. Waktu mati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, katanya Abdullah bin Mas'ud, seperti pedang yang tidak tajam lagi sudah Islam itu. Sudah, katanya orang Jawa, gopel, sudah tidak tajam lagi sudah. Waktu matinya Umar bin Khattab. Dan orang-orang muslimin tidak pernah susah. Orang mati setelah Rasulullah SAW seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala waktu mati. Karena Umar bin Khattab tidak ada seorang muslim yang akan membunuhnya. Karena seluruh umat Islam mencintai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Karena Umar bin Khattab adalah orang yang adil. Pada suatu hari, Kerajaan Romawi mengutus Kerajaan Persia mengutus seorang Rasul, mengutus utusan. Dan ketika Madinah, lihatkan Umar itu bagaimana kehidupannya. Maka orang tadi datang ke kota Madinah. Utusan Malik Kisra ini. Malik Kisra adalah orang yang disegani di dunia waktu itu. Orang yang mempunyai kerajaan yang sangat luas di dunia ini waktu itu. Dia mengirim utusan ke kota Madinah untuk melihat Umar bin Khattab ini. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah waktu itu. Datang ini Rasul Kisra ke Madinah. Kemudian dia bertanya. Dia membandingkan atau membayangkan bahwa Umar ini seperti Raja Kisra, rajanya dia.
mempunyai istana yang luar biasa, mempunyai di Kumajan dikawal oleh orang-orang yang banyak. Dia tanya kepada salah satu orang dari sahabat Rasulullah di kota Madinah, mana istananya Umar? Ini Umar tidak punya istana, katanya sahabatnya itu. Umar rumahnya seperti rumah kita ini, persis. Balakal, mungkin lebih jelek dari rumah kami. Kalau saya mau ketemu, masa Umar bin Khattab tidak punya istana dia? Tidak punya istana, rumahnya seperti ini sudah. Mari kita tak tunjuk Umar bin Khattab. Saya tunjuk Umar bin Khattab. Dilihat Umar bin Khattab, nama tahta syajarati, tidur di bawah pohon yang besar. Tahta saro, al-fawqa saro, di atas, apa namanya? Tanah. La firashin wasirin, wala libasin min harir. Tidak pakai, kasur yang nyenyak, yang lempu, enggak. Tapi tidur di bawah pohon. Mustamilan di burjatin. Ini berselimut, ya pakai selimut tidur. Itu minyak, Umar bin Khattab. Selimutnya itu roti, rija, seperti surban, itu dibikin sama dia selimut. Apabila tertarik ini sobek. Saking lamanya. Bajunya, akar minan nas. Jadi sama dia bajunya ini lebih lebih murah dari apa yang dipakai oleh yang lain-lainnya. Dan punya satu, yaitu roti yang dikelimuti, kalau bilang ditarik bisa sobek, karena sering dipakai dan dicuci, dipakai lagi, dicuci. Inilah itu balik, Rasulullah SAW melihat itu. Kunci Umar beliau. Pengawalnya dia aja. Pengawalnya dia aja. Dibandingkan sama Malik Kisra. Wallah raja kita punya istana yang luar biasa hebatnya. Dan pakaiannya harir. Dan mus'ab jawahir. Dan dihiasi dengan emas dan berlian dan luar biasa. Mau pakai taj. Tapi mahkota. Dan pakai suljan. Tapi tungkat yang penuh dengan perhiasan-perhiasan yang mahal. Kemudian dikelilingi oleh manusia seperti tinggi. Tidak dilihat itu. Al-Malik tidak dilihat saking banyaknya yang mengawali dia itu. Karena dia takut. Malik Kisra takut untuk dibunuh. Jadi dia tidak bisa tidur. Kecuali apabila dikawal dengan ribuan tentara atau ratusan tentara. Lalu dia melihat Umar ini. Dia bajunya yang sederhana. Dan di bawah tanah, di atas tanah. Dan di bawah pohon. Tapi dia percaya kali ini Umar. Lalu dilihat percaya wajahnya. Wibawa Umar bin Khattab. Percaya dia kalau ini Umar. Kemudian dia berkata, Hakamta, yang mengatakan. Hakamta, fa'ajalta, salimta, yakul engkau telah menguasai umat Islam itu telah menjadi hakim. Hakamta, fa'ajalta, engkau berbuat adil dalam hukummu ini. Fa'aminta, maka engkau aman. Tidak ada satupun yang membunuh engkau. Nah, orang yang sudah aman, hatinya tenteram, nama amikon, bisa tidur dengan nyenyak. Kalau dia dalam keadaan ketakutan, tidak bisa dia tidur. Kalau juga tadi, orang apabila takut dia bisa tidur dia. Tapi karena hatinya itu tenteram, karena dia telah menjadi hakim, dan dia telah berbuat baik, adil, maka dia aman. Setelah dia aman, dia aman. Ini omongannya Rasul Kisra ini dibawa sampai sekarang ini. Yaqul hakamta, fa'ajalta, fa'aminta, fa'aminta. Yaqul. Engkau tidur nyenyak. Ini adalah sehari-harinya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang sederhana, orang yang tidak punya apa-apa di dunia ini. Rumahnya basit, rumahnya yakni seperti rumahnya orang-orang yang lain. Pakaiannya sederhana, makanannya apabila makan lebih kurang dari manusia-manusia yang lain. Yakni sahabat-sahabat itu makan lebih baik dan lebih enak makanannya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah minggu depan saya akan melanjutkan tentang kehidupan Umar bin Khattab di zaman jahiliyah.
Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.